tanda tangan. Tanda tangan tetap al-ulama warasatul anbiya. Tetap baca mulai Nabi. Ada pandangan Pak. Saya ini kan diberikan ilmu mah. Atau mesti ilmu nama terus. Jadi itu bapak ini. Pulang. Nak tak jauh tu. Ayo kawan mah jangan ada kawan yang biru ya. Muhammad. Sedangkan tak dengan bakalawi. Gak dengan kia anak bakalawi. Anak bakalawi deh kan ngalawi dah. Kan bukan muka. Kan bakalawi si Alpia si Atma baca bakalawi. Tapi dia kan bakalawi. Terus menebalannya kan nyawa kalau yang bisa yakin tak tu kenapa nanti itu bakalawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat setia channel Bejo Donya Akhirat dimanapun Anda berada. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video bersama Abuya Muhtadi Cidahu. Luar biasa. Beliau tidak jemu-jemu mengingatkan kepada kita bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Cuma ulama lah yang menjadi pewaris para nabi. Dan tentunya kita maklum dan yakin bahwa nabi terakhir adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Selepas beliau tidak ada lagi nabi. Seumpama ada yang mengaku sebagai nabi, bisa dipastikan itu palsu, ngaku-ngaku, dan kita wajib untuk tidak meyakininya, mempercayainya. Nah, untuk meneruskan perjuangan nabi dan rasul itu siapa? Para ulama. Sebagaimana hadis baginda Nabi yang disampaikan Abuya Muhtadi Cidahu ini. Al-ulama'u warasatul anbiya. Bukan al-habibu warasatul anbiya. Bukan. Atau dzurriyah Nabi warasatul anbiya. Tidak. Tapi tetap al-ulama'u. Ulama itu jamak dari alim. Apa itu? Orang yang pintar, orang yang paham tentang ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu agama. Jadi jelas yang bisa memberikan hukum, tahu halal haram, tahu sesuatu yang membatalkan sholat, tahu syarat sahnya sholat, tahu bagaimana beretika, berakhlak dengan sesama, kan gitu tuh, dengan sesama muslim, dengan sesama sebangsa, dengan hewan. Pokoknya luar biasa. Jadi definisi ulama itu orang yang alim, orang yang paham tentang ilmu syariat agama, yang mengamalkan ilmunya tentunya, yang warok, tidak pernah dawir. Ini ulama, ini sebagai pewaris para nabi. Hari ini kita baru tersadarkan. Selama ini kita dibodohi oleh doktrin-doktrin sesat, oleh kabib-kabib yang mengatasnamakan dirinya itu sebagai dzurriyyah nabi, tanpa didukung keilmuan yang mumpuni, perilaku yang penuh dengan ilmu. Tidak ada waroknya. Yang ada adalah dawir ke sana kemari, dari pintu ke pintu, tiada henti. Tentu ini menyita perhatian kita semua. Dan pada saat berfatwa mereka selalu mencaci maki dengan mengatasnamakan kami ibarat Sayyidina Umar yang keras. Waduh, berat ini. Maka yang terjadi, umat ini akan berantakan. Bagaimana kita sulitnya menyadarkan para jongos-jongos kabib ini, karena
terlalu lama didoktrin dengan doktrin-doktrin sesat mereka. Ini fakta. Kebodohan-kebodohan yang tersusun di dalam otak para jongos kabib ini menyulitkan untuk menerima nur ilmu. Ini sulit mereka. Karena apa? Ilmu itu nur, al-ilmu nurun. Jadi ilmu itu cahaya. Agar kita itu selamat di dunia, harus pakai ilmu. Agar kita selamat di akhirat, juga harus pakai ilmu. Agar kita selamat dunia dan akhirat, semuanya harus pakai ilmu. Jadi jelas. Makanya, Abuya Muhtadi, sering kali kita mendengarkan dawuh-dawuh beliau selalu. Kalau ulama warasatul anbiya, ini hadis sih. Ini bukan persoalan remeh-temeh menurut kami. Ini adalah pesan singkat yang syarat akan manfaat yang luar biasa sebagai pegangan kita semua. Jangan sekali-kali kita menyerahkan urusan agama kita ila ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahlinya. Maka pada saat kita idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa, bom waktu yang akan menghancurkan agama kita. Hari ini kita dicengangkan dengan fenomena Habib yang mengaku sebagai zuriat Nabi, terus diberi panggung, diberi mic, mereka nyerocos ke sana kemari tanpa adanya ilmu, isinya cacian magian, hujatan kepada pemerintah yang sah. Jelas, ini tidak ada edukasi baiknya sama sekali. Ini akan menelurkan para pemberontak untuk bangsa kita. Dan ini tugas kita bersama untuk mengantisipasinya. Jangan sampai generasi muda kita ini tercekoki oleh doktrin-doktrin halu, doktrin-doktrin sesat yang selalu dikumandangkan oleh kaum-kaum yang satu ini. Kita harus bangkit. Dan kita harus meyakinkan diri kita bahwa al-ulama warasatul anbiya, bahwa para alim, para ulama itulah yang meneruskan estafet perjuangan para nabi dan rasul. Bukan Habib, bukan keturunan nabi, jelas itu. Terus yang kalian ragukan itu apa? Hah? Cobalah tengok Habib Dobolowi itu disuruh ngaji, bukannya dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Ya, sama dengan otaknya itu, kebulak dan kebalik itu. Nah, itu disuruh ceramah, isinya marah-marah. Disuruh menasihati, isinya caci maki. Wah, sambil doktrin di dalam tubuhannya. Aduh, rusak dunia. Agama kita lama-lama kalau kita biarkan, ini akan rusak. Orang yang tadinya simpatik dengan Islam, yang penuh dengan rahmatan lil alamin, penuh dengan toleransi, ini berubah dengan luapan, letupan emosi, tobar takbir. Tidak cocok, persekusi, ngeri. Ini menggambarkan potret Islam zaman sekarang. Dan ini tugas kita bersama loh, untuk meluruskan itu semua. Jangan anggap ini persoalan sepele, ini persoalan serius yang hari ini kita hadapi bareng-bareng. Makanya, hayo kita bangkit, hayo kita sadar. Sebagaimana yang disampaikan Abuya Muhtadi Jidahu, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama yang menjadi pewaris para nabi, bukan Habib, bukan turunan nabi, saudara-saudara. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.